Baik, sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi kalau saudara dan saya terbiasa menghakimi orang. Jadi mari, saudara bisa lihat dengan saya Matius pasal 7 ayat yang kedua, Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat yang kedua. Nah, Alkitab bilang ini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi begini, yang akan terjadi buat kita kalau kita terbiasa hakimi orang. Nah, ini yang Alkitab bilang, penghakiman yang kita pakaikan untuk orang, penghakiman itu Tuhan akan pakai untuk ukur kita. Nah, secara kan begini, Bapak Ibu, kita tahu dari awal kita udah belajar bahwa waktu kita hakimi orang, penilaiannya kita salah, gitu. Cara kita ngelihat salah. Pemahaman kita tentang orang lain salah gitu, karena isi pikir kita kontennya adalah dendam, nggak suka, pahit, benci sama orang, kecewa sama orang gitu. Jadi penilaian udah salah gitu. Nah, coba bayangkan gitu, kalau salah menilainya kita, itu ternyata akan Tuhan pakai untuk nilai kita, bahwa kita nilai orang, kita berlaku nggak fair gitu. Nah, bayangkan kalau Tuhan waktu nilai kita nggak fair juga, gitu. Kita nilai orang nggak penuh belas kasihan. Bayangkan, waktu Tuhan hakimi kita, dia berlakukan metode penghakiman yang tanpa belas kasihan. Nah, beratnya di kita. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa upayakan jangan hakimi orang. Kalau memang kita tahu bahwa konten berpikir kita nih masih nggak benar, kita harus objektif dulu, baru mengeluarkan penilaian atau kesimpulan terhadap orang lain. Sebab Alkitab bilang di ayat 2, penghakiman yang kita pakai untuk orang, Tuhan pakai untuk kita. Ukuran apapun yang kita pakai untuk ukur orang, ukuran itu Tuhan akan pakai buat kita. Nah, sekarang begini, ada kalimat penting di ayat 2, itu bunyinya yang kamu pakai. Inggrisnya bilang what, bahasa Yunaninya bilang gar. Yang kamu pakai itu artinya adalah begini, alasan yang kamu gunakan sebagai argumentasi untuk menghakimi orang. Nah, penjelasan yang sering kita tambahi dengan partikel yang lain. Jadi harusnya nggak gitu, tapi untuk supaya lebih asik membicarakan orang lain, kita tambahin bumbu dalam argumennya kita. Harusnya sih pelanggarannya kecil aja, tapi karena kita mau supaya pembicaraan ini jadi asik, makanya kita jadikan kita hiperbola, kita besar-besarkan butiran debu di dalam hidupnya orang tersebut, noda kecil dalam hidupnya orang tersebut. Nah, Alkitab bilang begini, kalau ukuran itu yang kita pakai, kita menggunakan alasan-alasan sebagai argumentasi kita, lalu kita tambahi tuh partikel-partikel di dalamnya, kita bermain hiperbola, kita besar-besarkan kesalahan seseorang tertentu. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, Alkitab bilang ukuran itu akan dipakai buat kita. Kata ukuran di situ bahasa Yunani menggunakan kata metron. Dari kata metron hari ini kita dapat kata meter. Ukuran atau metron itu artinya adalah standar penilaian. Nah begini, kalau mau nilai orang, jangan pakai standar penilaian yang keluar dari ketidaksukaan. Kalau mau nilai orang, jangan pakai standar penilaian yang keluar dari dendam, kecewa, marah, atau pahit. Kalau mau nilai orang, pakailah standar penilaian yang benar, yang berbasis kepada landasan berpikir benar, yang berbasis kepada apa kata firman Tuhan. Supaya waktu kita menilai orang dengan adil, maka ukuran keadilan itu Tuhan akan berlakukan juga buat kita. Berat loh Pak, Ibu, kalau kita nilai orang tanpa belas kasihan, sebab akibatnya adalah kita akan dinilai Tuhan tanpa belas kasihan. Coba, saudara bisa buka dengan saya dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Nah, Alkitab bilang begini, Bapak Ibu. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.
Kalau saudara dan saya nilai orang nggak fair, nilai orang kita hiperbol, nilai orang kita besar-besarkan kesalahannya, nilai orang tanpa belas kasihan, Alkitab bilang, waktu Tuhan hakimi kita pun, Tuhan akan hakimi kita tanpa belas kasihan. Tetapi kemudian kalimat terakhir Alkitab bilang, belas kasihan itu akan menang atas penghakiman. Artinya, kalau saudara dan saya nilai orang, tarik kesimpulan tentang orang lain, berbasik kepada belas kasihan dalam hidupnya kita, objektivitas berpikir dalam hidupnya kita nggak terbiasa tuduh orang, besar-besarkan orang punya salah, maka begini, belas kasihan yang kita pakai untuk orang, itu akan menang atas penghakiman. Waktu kita dihakimi oleh Tuhan, kita aman Bapak Ibu, karena belas kasihan menang atas penghakiman itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, apakah belas kasihan? Belas kasihan di situ menggunakan kata eleos. Eleos itu artinya adalah belas kasihan ilahi yang menyediakan jaminan keselamatan. Berarti begini Alkitab bilang, kalau mau nilai orang dalam belas kasihan ilahi. Begini, kalau saudara mau tarik kesimpulan tentang orang lain, ujung-ujungnya adalah bukan bukan mengutuk orang tersebut, tetapi ujung-ujungnya adalah kasihi orang tersebut. Tetap berharap bahwa orang tersebut yang sedang kita nilai atau yang sedang kita simpulkan bagaimana hidupnya, tetap berharap bahwa satu hari nanti orang tersebut akan bertemu dengan keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara dan saya, belas kasihan, eleos, itu artinya adalah begini, kebaikan atau niat baik. Jadi kalau mau nilai orang, niatnya itu harus baik Bapak Ibu. Bukan niatnya adalah menjatuhkan orang lain. Bukan nilainya adalah blow orang punya kesalahan, lalu hiperbol orang punya kesalahan, sehingga orang tersebut disoroti oleh orang lain sebagai orang yang bersalah gitu, sebagai orang yang harus dijauhi, sebagai orang yang harus ditolak, sebagai orang yang kita udah harus mengajak orang tersebut bergaul. Kita perlu menilai orang atau menarik kesimpulan tentang hidupnya orang lain di dalam niat baik. Supaya pada akhirnya kalau toh orang itu memang salah, niat baiknya kita adalah begini, supaya pada akhirnya kesalahan itu terungkap pada proporsi yang sebenarnya, lalu begini, kita akan tetap hadir dalam kehidupan orang tersebut, tidak menolak orang tersebut, tetap menerima, lalu berani memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk belajar, bertemu dengan Tuhan, belajar kebenaran, dan bertemu dengan perubahan. Nah, makanya kalau mau nilai orang, Bapak Ibu, nilailah dengan niat baik. Nilailah dengan belas kasihan yang ilahi. Tetaplah berharap supaya orang berubah. Tetaplah berharap supaya orang bertemu dengan pertobatan. Dampingi orang, tetap terima orang dalam seluruh kesalahan yang mereka buat, sambil tetap meyakini bahwa kalau orang itu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan firman, maka orang itu pasti akan punya potensi 1000% untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan. Amin.